mungkin doa dari teman-temannya. Doa mulai. Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah selanjutnya dalam pembelajaran kita untuk membahas tentang biografi dari para Khulafaur Rasyidin, Ibu sudah menyiapkan pohon memori, ya. Jadi pohon memori ini bertujuan untuk mempermudah kalian dalam mengingat julukan, karakter, cara pemilihan, serta prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang akan membahas masing-masing daripada Khulafaur Rasyidin ini. Kalian akan mengambil salah satu daun yang berisi nama dari salah satu Khulafaur Rasyidin. Misalnya kalian ada yang mengambil daun Umar bin Khattab. Nanti dengan kelompoknya kalian akan membahas tentang siapa julukan dari
memberantas kaum murtad. Jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad, banyak pada zaman Khalifah siapakah kodifikasi Al-Quran dilakukan? Sekarang kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdoa mulai. Siti Maryam, Muhammad Santoni, Imran Mahendra, Sahidon Abdul Masjid, Agus Tiawan, Muslimah, Nur Samawati, Irwan, Siti Haja, Wafid Aziza. Siapa yang belum disebut namanya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ketika nanti selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua yaitu nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nah, yang ketiga adalah kalian nanti diharapkan mampu, ya. Kalian nanti setelah pembelajaran ini diharapkan bisa untuk mengidentifikasi sistem apa saja sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Daulah Bani Umayyah. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang pernah dengar tentang Spanyol? Ada yang tahu Spanyol? Nah, tahu gak sih kalian kalau Spanyol itu dulu pernah menjadi bagian dari wilayah Islam? Ada yang tahu? Apanya yang ditahu? Judulnya? Ada yang tahu Spanyol? Main bal, ya, main bola. Ya, betul, main bola. Siapa yang dikenal dari Spanyol? Main bola yang terkenal dari Spanyol? Nah, jadi dulu itu di Spanyol itu pernah menjadi bagian dari wilayah Islam. Dulu Spanyol itu namanya Andalusia, ya. Jadi Spanyol itu dulu namanya adalah Andalusia. Nah, ketika bernama Andalusia, Spanyol ini
dikalahkan oleh raja yang berasal dari Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi, nah siapa sih sebenarnya Daulah Bani Umayyah ini? Kenapa disebut Daulah Bani Umayyah? Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, nanti kalian diharapkan ya untuk menyimak video berikut ini yang akan saya tampilkan. Jadi video ini berisi tentang sejarah Bani Umayyah, ya. Nah, nanti kalian catat apa saja yang kalian temukan, ya, dari video ini. Catat, misalnya siapa pendirinya, siapa yang bagaimana dia bisa terbentuk namanya Daulah Bani Umayyah, ya. Semuanya dicatat, ya, Agus ya. Terus, ya. Oke. Diperhatikan baik-baik, ya, karena nanti saya akan tanyakan ini di belakang. Jadi disimak baik-baik videonya. Jelas videonya? Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sebelum Islam, Bani Umayyah merupakan kelompok penentang dakwah Islam Bangsa Makkah, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 14 khalifah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan gubernur Syria sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang menuntut kisos. Awalnya tidak bersepakat menurunkan Khalifah Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, dan selanjutnya jabatan Khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Namun terjadi intrik politik dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah menjadi Khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah Takim Daulah Jannah, Apa? Ulang lagi sekali. Masih belum jelas? Ya. Oke, kita ulang lagi sekali ya. Bani Umayyah merupakan kelompok penentang dakwah Islam. Bani Umayyah baru masuk Islam saat peristiwa Fathu Makkah, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 14 khalifah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan gubernur Syria sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang menuntut kisos atas keturunan Khalifah Utsman pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan diawali karena adanya keinginan kuat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menuntut kisos atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Terjadilah perang sipil pada tahun 37 Hijriah dan berakhir dengan perjanjian Takim Daulah Jannah tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam Takim Daulah Jannah tersebut, pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Awalnya dia bersepakat menurunkan Khalifah Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, dan selanjutnya jabatan Khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Namun terjadi intrik politik dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah menjadi Khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah Takim Daulah Jannah, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Jannah pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sepeninggal wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Hasan bin Ali terpilih menjadi khalifah yang memimpin umat Islam selama 6 bulan. Hasan bin Ali pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah memberikan jaminan keselamatan kepada Hasan bin Ali dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, kemudian Khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Peristiwa penyerahan jabatan Khalifah tersebut dinamakan peristiwa Al-Jamaah yang terjadi pada Rabiul Akhir 41 Hijriah atau 661 Masehi yang mengukuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota Bizantium. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, dipimpin oleh 14 khalifah, mulai Khalifah Muhammad bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir. Setelah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Adapun ciri sistem monarki atau kerajaan diantaranya adalah yang pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati seluruh rakyat. Yang kedua, raja memiliki tugas dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. Yang ketiga, rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhannya. Yang keempat, rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan keinginannya. Dan yang kelima, terjadi pemerintahan putra mahkota. Adapun khalifah Daulah Bani Umayyah yang berhasil membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah adalah yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang ketiga adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkuasa sejak 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang keempat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa sejak 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Dan yang kelima adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa sejak 105 sampai 102 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu ya. Ada yang sudah bisa kalian tangkap dari materi penjelasan yang tadi, dari penjelasan video ini, ada yang sudah bisa ditangkap? Alhamdulillah ada. Oke. Jadi setelah ini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, nanti kelompoknya itu saya akan spin. Kita lihat ya. Kalau ini kelompok pertama dulu. Yuk.
Tulis anggota kelompoknya Syahid. Minta. Ya. Jadi minta. Anggota kelompok 1. Serwi. Eliminasi Serwi anggota kelompok 1 sudah berapa orang? 3. Ya, ada yang 3, ada yang 4. Mikirannya meron belajar buku. Oke, 1. Tony kelompok 1 ya. Mana? 2. Sudah berapa orang tadi itu? 3. Itu tadi. 4. Ya, 4 orang. 5 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari ada yang 5, ada yang 4. Irwan. Ditulis Irwan kedua kelompok 1. Sudah berapa orang itu? 4. Bagi 1 ya. Sekarang kita ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 ya. Kelompok 2. Siapa ketuanya? Lihat. Maria. Tulis Mariam. Anggota kelompoknya. Sudah berapa orang? 4. Satu lagi. Berarti sisanya ini adalah kelompok 3 kan? Terdiri dari Tony, Sherly, Rose, dan Putri. Ayo bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ada kelompoknya masing-masing? Oke, jadi sekarang kelompok 1 itu materi diskusinya yang akan kalian diskusikan itu adalah yang kelompok 1, apa faktor internal apa yang menyebabkan keruntuhan dari Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian yang kelompok 2, materinya adalah materi diskusinya ya, yang akan kalian diskusikan, yaitu tentang bagaimana perang Siffin dan Tahkim itu mempengaruhi munculnya Muawiyah itu sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah. Ya. Terus yang kelompok 3, siapa kelompok 3? Oh ya, ini kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 itu yang akan dibahas itu adalah siapakah Muawiyah bin Abu Sufyan ini dan bagaimana kepemimpinannya itu membentuk Daulah Bani Umayyah. Ya, satu kelompok, satu pertanyaan, satu masalah yang akan kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya itu kalian presentasikan di depan. Ya, ya kelompok 1 berarti dijawab ya materi kelompok 1. Bagi-bagi ya.
Emang turun anak mana? Aneh bu, aneh, aneh. Ayo nurut ya pak. Diwakilkan nanti siapa yang maju ke depan? Siap maju. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak menjadi khalifah setelah wafatnya Khalifah Utsman menyebabkan konflik dan kekacauan yang memicu para saudara-saudara Ali dan Muawiyah. Menggunakan diri wilayah-wilayah perusahaan Presiden yang sebelumnya berada di bawah kontrol insan baik memerdekakan diri dan membentuk dinasti bikin penyelenggara dalam keadaan kekuasaan dan korupsi beberapa khalifah dan kekuasaan di bawah mereka dalam menggunakan kekuasaan perempuan korupsi dan melakukan tidak adil. Sudah selesai, ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang dua untuk kelompok satu? Oke, terima kasih untuk kelompok satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa hasil diskusinya? Silakan. Peran ini yang melibatkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menyebabkan ledakan dalam umat Islam dan minumnya kelompok berdiri yang memiliki kedua belah pihak setelah hari dibunuh oleh Khawarij. Muawiyah berhasil mendirikan dinas Umayyah menandai awal kekhalifahan. Hakim yang ditawarkan Ali untuk menyelesaikan konflik secara dalam justru memicu lebih banyak masalah. Hakim yang dimanfaatkan oleh Ahmad bin As untuk menangkap Muawiyah sebagai khalifah dan tindakan Muawiyah yang tidak mengakui hasil tahkim memperkuat posisinya dan menyebabkan berubahnya umat Islam menjadi Oke, silakan juga untuk mendiskusikan mempertimbangkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Muawiyah bin Ali adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama dalam pendirian dan pemerintahan dinasti Umayyah. Adalah khalifah pertama dari dinasti ini. Pemerintahan dari tahun 1600 hingga 1620. Pimpinannya berperan penting dalam memperkokoh kekuasaan Umayyah, membangun sistem pemerintahan yang stabil dan melanjutkan ekstensi wilayah kekuasaan. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang cerdik dan berani, serta memiliki pengalaman dalam bidang militer dan pemerintahan. Ia menjadi gubernur Syria di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi kita dapat simpulkan ya bahwa berdirinya Daulah Bani Umayyah itu adalah sebuah titik di mana sejarah Islam ada pergeseran dari sistem demokrasi dari dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi ketika Khulafaur Rasyidin itu sistem pemerintahannya itu bersifat musyawarah atau demokrasi. Jadi kalau memilih
bin Ali ke Muawiyah. Nah, Muawiyah ini kemudian meminta dia mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem monarki atau apa yang ada tahu tadi monarki apa? Sistem monarki. Kerajaan yang sistem kerajaan yang secara turun. Nah, jadi yang secara turun temurun. Jadi dipilih dari misalnya bapaknya jadi raja, nanti yang menggantikannya adalah anaknya, begitu ya. Kemudian ketika perpindahan sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ke monarki itu tidak terjadi secara tiba-tiba, ya, melainkan dengan proses yang sangat lama, mulai dari konflik dari Muawiyah dan Ali yang menyebabkan terjadinya perang apa tadi? Perang sipil, ya, yang menyebabkan terjadinya perang sipil dan juga nanti. Kemudian setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, Muawiyah kemudian bisa mempersatukan semua masyarakat Muslim itu yang tadinya terpecah-pecah, ya, ada yang mendukung Ali, dari golongan Ali juga tadi, ya, yang disebut dengan golongan Khawarij. Nah, jadi Muawiyah ini bisa mempersatukan semuanya sehingga sehingga wilayah Islam itu menjadi sangat luas. Makanya wilayah Islam itu bisa sampai ke wilayah Eropa. Nah, Eropa yang tadi di Spanyol itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oh ya. Silakan Sergi. Ada yang mau ditanyakan? Mengapa Muawiyah menggantikan sistem pemerintahan dari syura ke monarki? Ya, jadi apa alasannya Muawiyah mengganti sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kenapa ya? Jadi Muawiyah ini mengganti sistem sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki itu dengan alasan mungkin karena Muawiyah ini dulunya itu menjadi gubernur di wilayah Bizantium. Jadi Bizantium itu dulu adalah sebuah kerajaan monarki, kemudian diekspansi oleh khalifah, kemudian diekspansi oleh umat Islam dan menjadi wilayah Islam tersebut. Kemudian Muawiyah ini menjadi gubernur di sana, ya, di Damaskus, di wilayah Damaskus Syria, ya, wilayah Syam Muslim. Kemudian di sana Muawiyah menjadi gubernur, ya, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi mungkin itulah alasannya kenapa Muawiyah itu memilih sistem monarki, karena dia melihat dia mengadopsi dari kerajaan Bizantium yang sebelumnya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau begitu sekarang kita asesmen dulu. Kelihatan? Suaranya ya? Ya, enggak apa-apa. Musiknya. Oh iya, suaranya itu dari bawah. Bentar. Nomor berapa? Ya, pertanyaannya. Jawabannya mari kita lihat. Mana jawabannya? Dipilih.
Mari jadi kau. Mana ubah? Ilwa. Ngejar, Wani, ngejar, Wani.